Saya kemarin dikejar-kejar oleh seorang bapak yang menangis, rumahnya mau disita. Anaknya waktu itu pergi studi tour, mengeluarkan 5 juta, pinjam ke koperasi Eksis. Dan hari ini berubah menjadi 45 juta, tidak sanggup bayar, rumahnya mau disita. Oh, terlibat pinjol itu benar nggak sih? Benar, itu saya sendiri. Terlibatnya sebagai apa? Terlibatnya saya sebagai talent. Kedelapan tersangka kini telah diamankan di Mapolda Jawa Barat. Gak ada damai proses. Kenapa tadi Papa kok nggak bela Aura gitu loh? Saya merasa Pak, nggak usah sedih. Sudah Pak Wakapolda, ke depan mereka itu bubarkan dan itu anggap pelanggaran pidana. Assalamualaikum teman-teman. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel ini. Ya, bagaimana kabar kalian teman-teman? Ya, saya doakan ya semoga kalian ini dalam keadaan sehat walafiat, ya dimudahkan segala urusannya, ya bahagia bersama keluarganya dunia dan akhirat. Baik teman-teman, topik kita pada hari ini adalah kita ini masih membahas tentang aura cinta. Ya, rupanya aura cinta dan keluarganya nih ketar-ketir nih. Ya, bagaimana tidak teman-teman? Di sini secara terang-terangan dalam forum terbuka Kang Deddy Mulyadi itu menginstruksikan kepada Wakapolda untuk menindak tegas setegas-tegasnya kepada para orang-orang yang melakukan pinjol ilegal ataupun Bang Emok, dan tidak akan ya mau damai terhadap pelaku-pelaku yang dengan sengaja mempromosikan pinjol, ya termasuk aura cinta teman-teman. Gak ada damai proses. Kenapa tadi Papa kok nggak bela Aura gitu loh? Saya merasa Pak, nggak usah sedih. Bapak udah bagus, udah bener itu. Bapak nggak belain Aura. Karena memang pada saat itu Aura itu ngeyel, Pak. Oh, terlibat pinjol itu benar nggak sih? Benar, itu saya sendiri. Terlibatnya sebagai apa? Terlibatnya saya sebagai talent. Oh, talent. Karena speak up menentang kebijakan gubernur yang kebijakan itu sangat meringankan beban orang tua. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bang Emok. Ranking pertama ya. Pinjol. Hari ini pagi-pagi saya sudah dikejar-kejar sama orang yang korban koperasi Eksis. Dari 5 juta untuk biaya sekolah anaknya kemarin, bekas dulu kegiatan apalah, perpisahan wisuda segala macam. Jadi 25 sekarang rumahnya mau disita. Gitu loh. Jadi kan saya tuh jadi melihat pemandangan menjadi aneh. Buat ngontrak rumah aja nggak punya, ini masih ngurusin pengen wisudaan sama perpisahan. Dari mana orang tua memperoleh uang untuk outing kelas anaknya, untuk jaket anaknya, untuk cicing gelas ya aing ngomong. Kemudian untuk biaya studi tour anaknya, pinjem di koperasi simpan pinjam, pinjem di pinjol, pinjem di Bank Emok, pinjem di bank keliling, pinjem di NBK, pinjem di Bank Pancasila. Itu ada grupnya Pak tiap desa Pak. Jadi kalau dulu ada grup komunitas ibu-ibu ke sawah, ke kebon, hari ini komunitas ibu-ibu pengelola dana rentenir per RT 15 orang perkumpulannya. Mereka tiap hari berkumpul. Kemudian nanti mereka disumpah kalau pinjam, aku berjanji. Kemudian bagaimana mereka menutupi Bank Emok? Maka pinjam bank keliling. Bagaimana menutupi bank keliling? Pinjam bank NBK. Bagaimana menutupi ini lagi? Pinjam ini. Jadi satu orang memiliki pinjaman di 7 sumber pembiayaan renten. Ini fakta teman-temannya banyak terjadi di lapangan seperti ini. Satu orang bisa memiliki ya atau bisa mengambil tempat pinjam itu sebanyak 7 tempat yang berbeda. Ya, saya kemarin dikejar-kejar oleh seorang bapak yang menangis, rumahnya mau disita. Anaknya waktu itu pergi studi tour, mengeluarkan 5 juta, pinjam ke koperasi Eksis. Dan hari ini berubah menjadi 45 juta, tidak sanggup bayar, rumahnya mau disita. Di Tasikmalaya ada seorang ibu tidak bisa masak karena LPG-nya 3 kilogramnya disita. Ya Allah. Ini harus diselesaikan. Tetapi dari sisi mentality buruk, mentalitas rakyat kita, kalau dikasih pinjaman lewat BUMDes, dana bergulir tidak bayar. Iya. Kan ini harus
ada. Menurut saya sudah, jangan berpikir mereka dapat sumber dari mana. Sudah Pak Wakapolda, ke depan mereka itu kategorinya sebagai bank ilegal. Mereka meminjamkan uang, bunganya 10%, tidak bayar pajak, mempercepat orang untuk kaya. Menurut saya bubarkan, dan itu anggap pelanggaran pidana. Mantap teman-teman ya. Kami Dumuli bersikap Gak ada jalan lain. tegas. Jangan berpikir lagi rakyat nanti sumbernya di mana. Rakyat kita ini bisa hidup Pak, tapi kalau ada peluang minjem. Jangan dikasih kesempatan. Kenapa? Rata-rata untuk hal yang tidak produktif. Agak bingung dikit kenapa sih Aura Cinta dipanggil ke podcast. Gue kira udah cukup kemarin pas ngobrol sama Kang Deddy. Dan masih aja ngebahas mengenai kemanusiaan. Masih merasa terzolimi karena digusur. Tapi ada yang beda guys. Kemarin waktu ngobrol sama Kang Deddy, kan Aura ini bilang kalau dia itu orang miskin. Tapi waktu di podcastnya DRL, dia bilang dia nih orang menengah. Jadi dibilang kaya banget gitu. Enggak, dibilang miskin banget juga enggak gitu ya kan. Masih guys, masih ngebahas soal kenapa sih pemerintah ini nggak ada ngajak musyawarah. Intinya yang gue tangkap dari podcast itu, Aura ini berpikir kenapa pemerintah ini asal ngegusur aja tanpa mikirin dampak ke orang-orang yang digusur. Gini ya sayang, aku kasih tahu, bayangkan nanti kamu udah gede, punya tanah, kamu jadi orang kaya, amin. Tanah kamu ini kamu beli, tiba-tiba ada orang yang nempatin buat rumah, buat usaha, tapi pada saat itu kamu biarin aja karena kamu mikirnya tanah itu belum mau kamu pakai. Tiba-tiba suatu hari kamu pengen bikin project, pengen bikin sesuatu lah intinya di tanah tersebut. Tapi kan tanah itu udah ditempatin sama orang. Orang itu juga cuma nempatin doang, nggak ada bayar apa-apa ke kamu. Kamu udah kasih tahu nih ke orang-orangnya, Bu, Pak, maaf ya, ini tanah mau saya pakai. Tanah ini milik saya dan mau saya pakai. Tolong Bapak Ibu angkat kaki dari sini. Tiba-tiba orang-orang yang nempatin tanah kamu ini bilang, loh kok gitu sih? Nggak adil dong. Kalau gitu kamu mau ngasih apa ke kami kalau misalkan kami angkat kaki dari tanah ini? Bingung nggak kamu kalau digituin? Itu kan tanah kamu, dipakai sama orang lain tanpa izin, tanpa bayar. Gila kamu mau pakai tanah tersebut, malah kamu dimintain kompensasi gitu loh untuk si orang-orang ini. Kamu diminta bertanggung jawab untuk orang-orang ini. Dan kamu kayak ada ngomong di podcast itu, pemerintah ini nggak ngejelasin emang mau dibikin proyek apa, siapa pemilik proyek ini. Kalau lu tahu urusannya juga apa gitu loh. Kan udah diberikan SP berkali-kali. Dan maksudnya dari awal diberikan SP tuh seharusnya kalian udah mawas diri, udah bersiap-siap gitu loh ya. Apa kayak dipindahin? Kenyataannya kan nggak begitu. Terus didatangkan preman, terus kalian merasa terintimidasi. Ya gimana, kalian dikasih SP nggak gerak? Menurut gue kayak yang udah gitu loh. People makes mistakes, nggak apa-apa kalau emang video kamu yang kemarin itu kamu salah ngomong. Tapi kayak udah aja sampai situ, nggak usah kamu bikin klarifikasi lagi atau datang-datang ke podcast kayak yang masih meminta. Masalahnya ini Aura Cinta teman-teman, itu masih saja sering nongol di podcast sana sini. Dan anehnya ya keluar-keluar serasa ya paling merasa terzalimi gitu. Seakan-akan Kang Deddy Mulyadi itu ya menzalimi keluarga daripada Aura Cinta. Ini menjadi sebuah tanda tanya besar dan membuat kita ini makin geleng-geleng teman-teman. Adilan kayak ngomong, oh yang penting saya jujur dan lain sebagainya. Enggak. Gimana ceritanya orang menuntut sesuatu yang memang bukan miliknya dia. Jadi apa yang mau kamu tuntut? Keadilan apa yang mau kamu tuntut di sini? Pantas saja anaknya seperti itu. Mohon maaf nih ya, sepertinya memang cara orang tuanya mendidik yang perlu diperbaiki. Sehingga si anak ini jadi tidak punya adab dan etika. Ketika berdebat dengan KDM saja, terlihat adab dan etikanya itu tidak ada. Melihat dari cara berbicaranya ya, anak itu berbicara kepada orang tua, siapapun deh, termasuk saya yang dewasa. Ketika berbicara kepada orang tua, harus berbicara dengan adab, dengan akhlak, menghormati, karena usianya lebih tua dari kita. Dan apa yang dilakukan KDM ini menurut saya sudah tepat. Dan apa yang dilakukan anak ini menurut saya kurang tepat. Jadi perlu diajarkan kembali oleh orang tuanya. KDM melaksanakan tugas dia dengan sesuai undang-undang untuk kepentingan orang banyak. Menurut saya harusnya orang tua harus bisa menjelaskan kepada anaknya bahwasanya dia tinggal di tempat yang salah. Kalau sewaktu-waktu dibongkar atau digusur, dia harus legowo, harus nerima. Jadi menurut gua harusnya orang tuanya harus bisa mengajarkan cara-cara beretika dan beradab kepada siapa dia bicara, lalu apa konteksnya. Jangan sampai niatnya baik menyampaikan suara, tetapi menjadi tidak baik. Tindakan KDM sudah tepat dan sesuai undang-undang yang berlaku. Apalagi sampai memberikan dana kompensasi loh buat yang terdampak. Terlebih,
mayoritas mereka yang terdampak setuju karena mereka tahu bahwasanya mereka itu salah. Dikasih kompensasi. Kalau nggak salah 10 juta satu bangunan, itu kalau nggak salah ya. Padahal tidak semestinya dilakukan. Tapi karena atas dasar kemanusiaan, KDM berikan kompensasi. Sebenarnya sih yang salah bukan KDM atau anak itu, tetapi pemerintahan kita dalam mengelola tata ruang secara turun-temurun dari zaman dulu. Nih, 200 tahun yang lalu, Herman Willem Daendels, orang Belanda, bikin kota Bandung. Yang pertama ditandai adalah pusat kotanya dan geografisnya. Jalan-jalan dan wilayah itu harus sesuai titik kemiringannya agar tidak terjadi banjir. Perencanaannya begitu matang ketika membangun kota. Sedangkan pemerintahan kita nih, asal aja bangun di mana aja. Akibatnya apa? Terjadilah banjir, macetlah, terus digusur-gusurin. Jadi kalau ada yang digusur itu bukan salah yang ngegusur atau yang kena gusur, tetapi salah dari dulu tidak ada perencanaan tata ruangnya. Nih, coba lihat deh perumahan-perumahan elit kayak Podomoro, Summarecon, atau yang lainnya lah. Mereka itu ketika membangun perumahan, yang dibangun yang pertama adalah jalannya, aksesnya, baru kemudian bangunannya, sehingga tertata dengan rapi, dengan matang, sehingga kita nyaman buat ditinggali. Jadi nyaman buat ditinggali. Nah, inilah salah satu masalah yang dari turun-temurun yang harus diperbaiki. Tata kelola ruang kita harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, akan selalu terjadi masalah-masalah ini. Jadi menurut gua itu harus kita perbaiki. Secara teori itu adalah tergantung kemampuan orang tua dan persetujuan orang tua. Kan orang jangan ngelihat ke atas. Saya ini hidup bergaul dengan masyarakat dalam setiap hari. Tapi orang tua itu tidak akan kuat manakala sekolahnya menyelenggarakan. Anaknya nangis, anaknya ngambek, anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan, sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani, pinjem bank emok, udah deh, pinjem bank keliling, pinjem pinjol, angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat. Orang Jawa Barat itu per RT itu sudah ada kumpulan 10 orang, itu pengeluaran rentenir, dan rata-rata dipakai biaya sekolah, studi tour, outing kelas, kredit motor gitu loh. Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta, itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat, dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas. 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka, dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar. Itulah tadi teman-teman ya, sudah kita mendengar juga penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi bahwa memang yang namanya pinjol ini ataupun juga bank emok itu sudah sangat-sangat meresahkan masyarakat. Ya, terkhusus bagi kita ini yang tinggal di daerah pedesaan atau jauh dari perkotaan teman-teman. Yang tentu apalagi bagi kita-kita ini ya, bagi mereka-mereka yang ekonominya di bawah standar ya, maka pinjol ataupun bank emok terkadang menjadi satu-satunya solusi bagi mereka ya, bagi anggapan mereka solusi. Ya, jadi mau tidak mau ya mereka harus mengambil hal itu karena diiming-imingi. Ya, bunga rendah lah, tidak ada denda lah, dan lain sebagainya. Akhirnya orang jadi tertarik ya, memanfaatkan kesulitan orang lain. Padahal apa teman-teman? Ketika kita sudah berani ya mengambil misalnya di pinjol ataupun bank emok, sebenarnya pada hakikatnya kita sudah menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Coba yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi tadi. Awalnya dia berhutang cuma 5 juta ya, yang ia harus kembalikan pada akhirnya 45 juta. Dan itu baru satu kasus. Sedangkan ada begitu banyak kasus-kasus yang lainnya di luar sana yang bahkan mungkin bisa jauh lebih parah dari hal itu. Makanya ya ini menjadi salah satu sebab ya kenapa para netizen ini ya secara umum juga kepada masyarakat Indonesia ini agar kiranya menuntut tegas ya, agar sekiranya bisa ditindak tegas bagi para pelaku-pelaku pinjol ilegal ataupun bank emok ini ya, dan juga bagi mereka-mereka yang sengaja mempromosikan pinjol ataupun bank emok teman-teman. Karena betul-betul mudaratnya itu bagi masyarakat sangat-sangat luar biasa besarnya. Ya. Dan kira-kira bagi kalian, kira-kira hukuman apa yang pantas untuk Aura Cinta
dan keluarganya jika memang terbukti bersalah, teman-teman. Silakan kalian sampaikan pendapat kalian ya. Coba saya ingin mendengarnya. Coba silakan sampaikan di bawah kolom komentar kita. Dan seperti biasa, insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.